1. Berdasarkan pernyataan tersebut, nama pahlawan dan asal daerahnya ditunjukkan pada pasangan nomor-nomor berikut ini, A1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4, B1, 4, 2, 1, 3, 2, dan 4, 3, C1, 4, 2, 3, 3, 1, dan 4, 2, D1, 3, 2, 4, 3, 2, dan 4, 3. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat mencocokkan nama pahlawan berdasarkan wilayah asalnya yaitu 1. Pangeran Diponegoro, 4. Jawa Tengah, 2. Tuanku Imam Bonjol, 1. Minangkabau, 3. Pattimura, 2. Maluku, 4. Pangeran Antasari, Kalimantan. 2. Pernyataan, 1. Kedaerahan, 2. Terus-menerus tanpa putus, 3. Bergantung pada pemimpin, 4. Modern melalui organisasi, 5. Mengandalkan fisik kekuatan senjata, 6. Serentak di berbagai daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, sifat perjuangan melawan kolonial Belanda sebelum tahun 1908 ditunjukkan pada nomor-nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 4, dan 6, D4, 5, dan 6. Pernyataan nomor 1, kedaerahan, nomor 3, bergantung pada pemimpin, dan nomor 5, mengandalkan fisik kekuatan senjata, mencirikan sifat perjuangan melawan kolonial Belanda sebelum tahun 1908. Sifat kedaerahan menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme seringkali bersifat lokal atau regional, ketergantungan pada pemimpin adalah ciri umum, dan penggunaan kekuatan fisik atau senjata sebagai bentuk perlawanan. 3. Untuk mematahkan perlawanan-perlawanan yang gigih dari berbagai daerah di Indonesia, kolonial Belanda menggunakan politik divide et impera yaitu politik, A. Balas budi, B. Tanam paksa, C. Mengadu domba, D. Memecah kekuatan. Pilihan C. Mengadu domba, mencerminkan politik divide et impera yang digunakan oleh kolonial Belanda di Indonesia. Politik ini merujuk pada strategi untuk memecah belah dan memanipulasi masyarakat setempat, dengan menciptakan ketidaksetujuan dan konflik antar kelompok atau suku, dalam upaya untuk melemahkan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. 4. Ide atau gagasan tentang politik etika terhadap bangsa Indonesia, yang dikemukakan oleh seorang warga negara Belanda, yang dikenal dengan istilah trilogi Van Deventer terdiri atas A. Irigasi, transmigrasi, emigrasi, B. Irigasi, edukasi, distribusi, C. Edukasi, transmigrasi, distribusi, D. Irigasi, emigrasi, dan edukasi. Ide atau gagasan tentang politik etika yang dikenal dengan istilah trilogi Van Deventer terdiri dari 3 pilar utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. 5. Pelaksanaan ide tentang politik etika yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejatinya ditujukan untuk A. Mengubah nasib rakyat Indonesia agar menjadi lebih baik, B. Memenuhi kepentingan pemerintah kolonial Belanda sendiri, C. Menyenangkan hati rakyat Indonesia agar tidak melawan, D. Menyiapkan tenaga terdidik agar Indonesia dapat mandiri. Pelaksanaan ide tentang politik etika oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, sejatinya lebih ditujukan untuk memperkuat kontrol dan kepentingan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Meskipun terdapat retorika tentang kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pribumi, politik etika pada dasarnya dirancang untuk mempertahankan dominasi kolonial. 6. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal A. 2 Mei, B. 20 Mei, C. 17 Agustus, D. 28 Oktober.
Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk memperingati lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo pada 20 Mei 1908. 7. Berdirinya organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo, berawal dari ide atau gagasan dan cita-cita dari seorang dokter yaitu A. Dr. Wahidin Sudirohusodo, B. Dr. Soetomo, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Dr. Gunawan Mangoenkoesoemo. Organisasi Budi Utomo berawal dari gagasan dan cita-cita Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam pembentukan organisasi ini pada tanggal 20 Mei 1908. Wahidin Sudirohusodo memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pemajuan masyarakat pribumi di Hindia Belanda. 8. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ialah A. Mencapai Indonesia merdeka, B. Menentang kekuasaan kolonial Belanda, C. Memajukan pendidikan untuk Bumi Putra, D. Menggalang dana beasiswa untuk anak Indonesia. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh sejumlah pemuda Indonesia yang tergabung dalam Sarekat Dagang Islam. Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah memajukan pendidikan bagi kaum pribumi, atau Bumi Putra, istilah yang pada masa itu digunakan untuk menyebut penduduk pribumi di Hindia Belanda. 9. Tokoh pendiri Budi Utomo yang terancam akan dikeluarkan dari Stovia ialah A. Gunawan, B. Soeradji, C. Soewarno, D. Soetomo. Kegiatan Soetomo, Soedirjo, dan kawan-kawannya ternyata tak sepenuhnya didukung oleh guru-guru Stovia. Soetomo, yang pada itu masih berusia 20 tahun, terancam dikeluarkan karena dituduh makar. 10. Perhatikan gambar. Siapakah nama tokoh pendiri Budi Utomo dalam gambar di samping? A. Soetomo, B. Soeradji, C. Gunawan M, D. R. M. Gombrek. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia, kebangkitan nasional mengandung makna. A. Awal tumbuhnya kesadaran akan pentingnya persatuan secara nasional, B. Dimulainya perlawanan terhadap penjajahan untuk meraih kemerdekaan, C. Awal tumbuhnya kesadaran akan penderitaan di bawah kekuasaan penjajah, D. Lahirnya organisasi pemuda pelajar dari Sekolah Pendidikan Dr. Stovia. Kebangkitan nasional di Indonesia mencakup periode di awal abad ke-20, ketika kesadaran akan pentingnya persatuan nasional mulai tumbuh di kalangan berbagai lapisan masyarakat. Gerakan ini memperkuat semangat nasionalisme dan menjadi dasar untuk perjuangan lebih lanjut melawan penjajahan. 12. Berikut ini merupakan arti pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. A. Mengawali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. B. Membangkitkan semangat untuk mendirikan organisasi-organisasi yang modern. C. Merintis tumbuh kembangnya semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa. D. Menunjukkan kepada pemerintah kolonial bahwa bangsa Indonesia berani melawan. Kebangkitan nasional merupakan gerakan sosial dan politik yang membawa semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Gerakan ini merintis tumbuh kembangnya kesadaran identitas nasional, memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan, dan memajukan semangat persatuan di kalangan masyarakat. 13. Kebangkitan nasional juga memancar dalam diri para pemuda pelajar dan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri khususnya Belanda, dengan didirikannya organisasi A. Perhimpunan Indonesia, B. Partai Nasional Indonesia, C. Partai Komunis Indonesia, D. Partai Indonesia, Partindo.
Kebangkitan nasional juga memancar dalam diri para pemuda pelajar dan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri khususnya Belanda. Pada saat itu Mohatta dan beberapa tokoh lain mendirikan organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia, atau dikenal juga dengan nama Indische Vereniging. 14. Perhatikan gambar, nilai-nilai dan semangat yang tercermin dalam aktivitas pada gambar. A. Kebersamaan sesama warga masyarakat penyintas COVID-19. B. Kerjasama ekonomi antara masyarakat dengan pemerintah desa. C. Kerukunan antar warga masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. D. Keteladanan pemimpin dalam melayani kebutuhan warganya. 15. Ilustrasi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menurut Ananda tindakan yang sebaiknya dilakukan terhadap penyintas COVID-19 ialah A. Memberikan dukungan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, B. Menjauhi dan mengucilkannya agar terhindar dari risiko penularan COVID-19. C. Memutus segala bentuk komunikasi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, D. Menengok dan berinteraksi seperti biasa, tanpa kekhawatiran akan terpapar. 16. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, dipimpin oleh A. Djokomar Said, B. M. Tabrani, C. Muhyamin, D. Sugondo Jojo Puspito. 'Rapat pertama berlangsung pada 30 April 1926 selama 4 jam dengan rangkaian acara, pembukaan Kongres. Pidato Muhammad Tabrani, Ketua Kongres Pemuda pertama. 17. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 adalah untuk A. Memajukan perkumpulan pemuda agar bergerak di bidang politik, B. Mengikrarkan Sumpah Pemuda Wujud Persatuan dan Kesatuan Bangsa, C. Menguatkan hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan, D. Melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial secara terang-terangan. 18. Berikut ini yang merupakan hasil Kongres Pemuda 1 yaitu para pemuda, A. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, B. Menyetujui dan mengikrarkan Sumpah Pemuda bersama-sama, C. Bertekad untuk melebur semua organisasi pemuda dan pelajar, D. Menyepakati bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa Indonesia. Hasil dari Kongres Pemuda 1 yaitu, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. 19. Dalam Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, hadir seorang komisaris polisi dan petinggi pemerintah kolonial Belanda. Maksud kehadiran mereka adalah untuk A. Memberikan perlindungan terhadap para pemuda yang mengikuti Kongres, B. Memastikan Kongres dapat berjalan dengan lancar, bebas dari gangguan apapun, C. Mengawasi pergerakan pemuda agar tidak membahayakan pemerintah kolonial, D. Memberikan dukungan kepada para pemuda yang sedang menyelenggarakan Kongres. 'Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan 3 kali rapat di gedung yang berbeda-beda. Kongres ini yang nantinya akan menghasilkan sebuah sumpah pemuda yang menjadi pengikat persatuan antara pemuda-pemudi di Indonesia. Namun, kongres tersebut dihadiri oleh komisaris polisi dan petinggi kolonial Belanda. Tujuan mereka tidak lain adalah mengawasi kongres agar tidak membahayakan pemerintah kolonial. Bahkan, di rapat ketiga pada Minggu 28 Oktober terjadi gangguan dari kepolisian Belanda, yang mengancam akan menutup pertemuan karena penggunaan KA Indonesia Merdeka.
20 Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda dipimpin oleh A. Muhammad Yamin, B. Amir Syarifuddin, C. Dr. Wahidin Sudirohusada, D. Sugondo Jojo Puspito. Soegondo Jojo Puspito adalah ketua yang memimpin serangkaian kegiatan selama Kongres Pemuda II berlangsung. Ia merupakan seorang aktivis organisasi dari PPP atau dalam bahasa Belanda disebut Indonesische Studentenbond. 21. Dalam Kongres Pemuda kedua, dikumandangkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu tersebut diciptakan oleh A. Ismail Marzuki, B. W. Supratman, C. Kusbini, D. Hamuntahar. Lagu Indonesia Raya yang pertama kali dinyanyikan dalam Kongres Pemuda II, dan kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia diciptakan oleh W. Supratman. (22) Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda. Berikut ini yang bukan tempat untuk rapat-rapat selama Kongres Pemuda II ialah A. Gedung Katholieke Jongendengenbond, B. Gedung Oost Java Bioskop, C. Gedung Indonesische Cubgebouw, D. Gedung School TOT Opleiding van Inlandsche Artsen. 23. Tokoh pemuda yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia ialah A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Amir Syarifuddin, D. Adnan Kapaugani. Pada Kongres 1 Pemuda Indonesia muncul 2 pendapat untuk nama bahasa nasional Indonesia. Yamin mengusulkan nama bahasa Melayu, sebagaimana nama asalnya, sedangkan M. Tabrani mengusulkan nama baru untuk bahasa itu yaitu bahasa Indonesia. 24. Dalam pidatonya di Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin menyampaikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Yamin, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, A. Pendidikan, dan kesadaran, B. Kemauan, dan kesadaran, C. Pendidikan, dan kemauan, D. Kemampuan, dan kemauan. Yamin menjelaskan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia di antaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Pada hari kedua, Kongres Pemuda II digelar di Gedung Oost Java Bioskop. 25. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro dalam Kongres Pemuda II sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Mengapa pendidikan kebangsaan penting bagi anak-anak? A. Karena pada masa penjajahan, anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. B. Sebagai generasi penerus bangsa anak-anak wajib mempelajari sejarah dan budaya Indonesia. C. Supaya kelak ketika dewasa, anak-anak mencintai dan berjanji menjaga keutuhan bangsa Indonesia. D. Agar sejak dini anak-anak memiliki rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan kebangsaan memiliki peran penting dalam membentuk identitas, rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai bagian dari suatu bangsa. Melalui pembelajaran sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman yang kuat tentang identitas bangsa mereka. Hal ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air, dan kesadaran akan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. 26 berikut ini yang merupakan makna Sumpah Pemuda tahun 1928, A. Semangat persatuan pemuda tanpa memandang perbedaan suku, agama,
ras, bahasa, dan kedaerahan. B. Semangat para pemuda Indonesia untuk melebur organisasi-organisasi kepemudaan menjadi satu. C. Semangat para pemuda untuk menghilangkan segala macam perbedaan suku, agama, maupun bahasa. D. Semangat persatuan pemuda untuk mencintai dan memajukan daerahnya masing-masing. Sumpah Pemuda menekankan pentingnya persatuan di antara pemuda Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan kedaerahan. Ini mencerminkan tekad untuk menyatukan keberagaman Indonesia menjadi satu bangsa yang bersatu, dengan satu bahasa dan satu tanah air. Makna ini memberikan dasar bagi pembentukan identitas nasional Indonesia yang kuat. 27. Sumpah Pemuda tahun 1928 memiliki arti yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu sebagai tonggak sejarah. A. Lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan, B. Bersatunya organisasi-organisasi kepemudaan, C. Penegasan jati diri bangsa Indonesia yang bersatu, D. Diucapkannya janji setia kepada negara Republik Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah pernyataan dan tekad dari pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang menegaskan 3 prinsip pokok, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Ini menandakan semangat untuk menghadapi kolonialisme, merespons keinginan akan persatuan, dan menegaskan identitas nasional yang bersatu. Sumpah Pemuda menjadi simbol penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan membawa dampak besar terhadap kesatuan bangsa. 28. Meskipun Nusantara terdiri atas ribuan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, tetapi pemuda Indonesia mengakuinya sebagai A1 Negara Indonesia, B1 Tanah Air Indonesia, C1 Bangsa Indonesia, D1 Bahasa Indonesia. Meskipun Nusantara terdiri atas ribuan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, tetapi pemuda Indonesia mengakuinya sebagai satu bangsa Indonesia, mencerminkan kesadaran akan persatuan dan identitas nasional di antara pemuda Indonesia. 29. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nilai-nilai semangat yang terkandung dalam kata-kata bijak Insinyur Soekarno tersebut ialah A. Semangat kebangsaan dan hebatnya potensi pemuda Indonesia, B. Menggambarkan betapa besarnya kekuatan pemuda Indonesia, C. Mendorong semangat pemuda Indonesia agar mengguncang dunia, D. Membakar semangat kerjasama orang tua dan pemuda Indonesia. Dalam pernyataannya, Insinyur Soekarno menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh pemuda Indonesia. Dia menyatakan bahwa dengan hanya 10 pemuda, dunia bisa diguncang. Ini mencerminkan keyakinan akan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh generasi muda dalam mencapai perubahan yang signifikan. 30. Nilai-nilai semangat dan komitmen yang tercermin dalam tindakan seorang pemuda masa kini ialah A. Keberanian menghadapi segala tantangan, B. Keikhlasan dalam memberikan pertolongan, C. Kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat, D. Gotong royong dalam menghadapi COVID-19.